Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Samisar dari TRO 24. Saya di sini akan menjelaskan tentang eh, ini ya, perhitungan sizing komponen sistem kontrol motor listrik. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang perhitungan sizing untuk memilih komponen-komponen yang memang cocok dan dibutuhkan dan yang sesuai dengan bagaimana kita dalam mengontrol motor listrik seperti itu. Kita next. Nah, yang pertama di sini kita menjelaskan tentang bagaimana untuk perhitungan dan sizing komponen pada motor listriknya. Kita lanjut. Nah, poin utama yaitu yang pertama itu kita mengidentifikasi data motor. Misal di dalam motor listrik kan ada nameplate-nya itu ya. Nah, di nameplate-nya itu kita baca ada daya, daya yang dipakai, tegangannya berapa, lalu efisiensinya gitu, power faktornya dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua, kita memilih rumus yang tepat untuk motor satu fasa atau tiga fasa sesuai dengan spesifikasi data tersebut seperti itu. Daya yang kita punya, tegangan yang kita punya seperti itu. Nah, lalu kita tampilkan rumus untuk motor tiga fasa. Nah, rumus untuk motor tiga fasa itu seperti ini. I atau arus FL sama dengan P out daya yang keluar dibagi dengan akar 3 dikali tegangan L dikali dengan efisiensi dan cos eh, cos Y gitu. Cos mi Y. Seperti itu. Lalu di yang kedua ada pemilihan kontaktor. Nah, kita memilih peralatan kontrol kontaktor itu pertama itu aturan sizingnya itu arus nominal kontaktor harus sebanding dengan arus FL yang tadi dan kontaktor harus memiliki kategori pemakaian yang sesuai untuk motor AC seperti itu. Nah, I fasa sama dengan 11,5 ampere. Kontaktor AC kurang 3 lebih besar dari 11,5 ampere. Nah, lalu yang ketiga itu pemilihan standar. Kita pilih kontaktor dengan rating AC 3 fasa standar terdekat atau yang lebih tinggi. Rating standarnya umum biasanya tuh 9A, 12 ampere, 18 ampere, 25 ampere. Nah, dipilih kontaktor dengan rating AC 3 dengan 18 ampere. Lalu pemilihan overload relay. Untuk proteksi kelebihan beban, semisal ada beban berlebih dalam suatu motor, maka overload relay akan memproteksinya seperti itu. Nah, yang pertama aturan sizingnya itu setting arus OLR harus diatur sebesar IFL agar trip saat terjadi kelebihan beban yang merusak. Rank OLR harus mencakup IFL, yaitu target settingnya itu 11,5 ampere. Pemilihan range standar OLR tersedia dalam range tertentu, misal 7-10 ampere, 9-13 ampere, dan 12-18 ampere. Nah, lalu kita memilih OLR dengan range 9 ampere sampai 13 ampere dengan pengaturan setting dial OLR diatur ke 11,5 ampere. Lalu selanjutnya ada sizing komponen untuk rangkaian start delta. Lanjut. Nah, untuk langkah yang pertama kita harus hitung arus fasa dari windingnya. Nah, arus winding atau arus fasa, I fasa, adalah arus yang mengalir melalui setiap belitan motor dan juga mengalir melalui kontaktor main, kontaktor start, delta, dan OLR jika diletakkan di sisi winding. Nah, rumusnya seperti ini. Arus fasa sama dengan arus line IFL dibagi akar 3. Lalu langkah yang kedua, pemilihan komponen start delta. Nah, di sini kita memilih komponennya ya. Nah, yang pertama itu kita memilih kontaktor, bisa KM1, KM2, atau KM3. Kita memakai ketiga kontaktor yaitu kan start delta ya. Nah, kita pakai kontaktor utama main KM1, lalu kontaktor delta dan kontaktor start KM3 atau KM2. Nah, harus di sizing berdasarkan I fasanya. Persyaratan sizing itu harus nominalnya kontaktor itu harus AC 3 lebih besar dari 6,64 ampere. Pemilihan standarnya itu nilai standar terdekat yang lebih besar. Nah, komponen itu ada kontaktor utama KM1, kontaktor delta, KM2,
KM3 kontaktor star, KM3, KM2. Nah, di sini basis arusnya itu 6,64 ampere ya semua. Dan di sini pemilihan rating AC3 standarnya itu 9 ampere. Next. Lalu di sini ada pemilihan overload relay OLR. Paling umum dipasang di sisi winding motor setelah kontaktor utama KM1. Persyaratan sizing, setting arus OLR harus mendekati atau sama dengan I fasa 6,64 ampere. Pemilihan range standar OLR dengan range standar yang mencakup 6,64 ampere. Dipilih OLR dengan range 6 ampere sampai 9 ampere atau 5,5 ampere sampai 8 ampere tergantung pabrikannya. Nah, pengaturan settingnya itu diatur ke sebanding atau sekitar 6,64 ampere atau 6,6 ampere. Lalu di sini ini lag, minta maaf. Sini ada pemilihan kabel ya. Nah, di sini ada jenis kabel. Sini buram ya. Nah, bentar ya. Situ buram. Nah, kita lanjut lagi ya. Sorry tadi sedikit nge-lag, jadi gambarnya buram. Nah, di sini kita pemilihan kabel, itu ada jenis kabel. Kabel utama untuk sumber kontaktor utama dan MCB. Itu dengan basis arusnya itu 11,5 ampere, dengan sizingnya IZ itu lebih besar dari 11,5 ampere. Nah, untuk standarnya itu 3 kali 2,5 mm kuadrat gitu. Lalu untuk kabel windingnya dari kontaktor main ke kontaktor star dan delta ke motor 6 fasa itu 6 pin itu dengan arus fasanya itu 6,64 ampere dengan sizingnya itu lebih besar atau sama dengan 6,64 ampere dengan pemilihan kabel standar ukurannya itu 3 kali 1,5 mm kuadrat. Catatan, kabel 1,5 mm kuadrat itu daya hantarnya itu hingga 15 ampere, sangat aman untuk arus 6,64 ampere. Lalu, bagaimana menggunakan cheat sheet atau membaca cheat sheet sizing sebagai panduan cepat supaya kita bisa mengerti langsung jenis motor listrik dan bagaimana untuk sizingnya seperti itu. Nah, lalu yang pertama itu panduan menggunakan cheat sheet sizing itu yang satu, pahami prinsip dasar cheat sheet. Cheat sheet adalah tabel ringkasan yang biasanya dibuat berdasarkan standar pabrikan atau standar nasional, misalnya KUIL atau IEC. Tabel ini mengkorelasikan daya motor standar dalam KW atau HP dengan ukuran komponen standar yang direkomendasikan. Jadi di setiap alat elektronik itu pasti ada label atau tabel cheat sheet untuk kita membaca ini tuh berapa dayanya, berapa voltasenya, dan jenisnya itu apa. Lalu di sini ada langkah keduanya itu menggunakan cheat sheet sebagai panduan itu yang A itu identifikasi titik referensi. Misal pilih salah satu dari 3 data motor yang paling pasti sebagai titik awal. Yang pertama itu daya motor, ya kan, tegangan dan lain-lain, arus dan lain-lain juga yang tertera pada nameplate-nya. Contoh, Anda sedang menangani motor 5,5 kW. Nah, lalu korelasikan data, cari baris pada cheat sheet yang sesuai dengan titik referensi Anda. Nah, misal cari baris 5,5 kW, Anda akan menemukan IFL yang diprediksi misal 11,5 ampere dan sebagainya. Lalu validasi dan konfirmasi. Biasanya kita bisa mencari datasheet atau datasheetnya yang benar-benar real datasheet itu bisa di internet dan di guidebooknya, buku panduan juga ada biasanya. Setelah menemukan baris yang sesuai, Anda bisa langsung melihat rekomendasi komponen. Bisa kita lihat dari guidebook, internet, dan lain-lain, AI juga bisa. Komponen itu ada MCB yang kita pakai dari datasheetnya, di cheat sheetnya itu 16 ampere. Jadi fungsi sebagai panduan cepat jika perhitungan Anda menghasilkan 14,375 ampere, maka MCB 16 ampere adalah pilihan yang tepat. Kontaktor dengan arus 18 ampere dengan perkiraan memberitahu Anda model atau seri kontaktor mana yang harus. Nah, OLR range itu sekitar 9 ampere sampai 13 ampere dan kabel itu dengan rata-rata perhitungan itu 2,5 mm kuadrat seperti itu. Oke.
Untuk kesimpulannya, yaitu menentukan ukuran komponen dalam sistem kelistrikan itu sangat penting untuk menjamin keselamatan, efisiensi, dan umur panjang motor, serta sistem kontrolnya. Cara motor dinyalakan memengaruhi perhitungan arus yang digunakan pada motor direct online atau DOL. Digunakan arus penuh beban IFL, sedangkan pada metode start delta digunakan arus fasa yang diperoleh dari pembagian IFL dengan akar 3. Untuk memastikan sistem tetap aman dan andal, disarankan memilih komponen dengan rating sedikit lebih tinggi dari hasil perhitungan sebagai margin keamanan. Biasanya itu sekitar margin of error itu sekitar 1-2% lah, atas bawah seperti itu. Plus minus. Nah, selain itu, koordinasi proteksi juga harus diperlihatkan, misalnya dengan memastikan daya hantar kabel IZ minimal sama dengan rating MCB atau IMCB yang digunakan. Sebagai langkah akhir, cheat dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu verifikasi cepat untuk memastikan bahwa perhitungan manual sudah sesuai dan masuk akal seperti itu. Nah, presentasi kali ini eh, simpulannya jadi seperti itu ya. Nah, saya cukupkan. Eh, Mohon maaf atas kesalahan yang dan kekurangan selama berlangsungnya video presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.